Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pertandingan leg pertama babak semifinal Coppa Italia yang mempertemukan AC Milan versus Inter berakhir imbang tanpa gol alias 0-0. Meski demikian, hasil tersebut memberikan Rossoneri sedikit keuntungan. Perlu diketahui bahwa Milan bertindak sebagai tuan rumah di partai tersebut. Dan tidak seperti Liga Champions, Coppa Italia masih memberlakukan regulasi gol tandang untuk partai 2 leg babak semifinal ini. Hasil akhirnya memang 0-0, tapi Milan sedikit diuntungkan karena tidak kebobolan di kandangnya. Andaikan leg kedua nanti berakhir imbang dan Milan berhasil mencetak gol, klub besutan Stefano Pioli tersebut akan melaju ke partai final. Keuntungan buat Inter adalah mereka akan bertindak sebagai tuan rumah pada pertemuan kedua nanti. Namun Nerazzurri patut khawatir sebab masalah pada lini depannya semakin memburuk belakangan ini. Inter kembali gagal membukukan gol dalam 4 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Total 360 menit tanpa mencetak gol, catatan buruk untuk pasukan Simone Inzaghi. Terakhir kali mereka mencetak gol saat bermain imbang melawan Napoli di Serie A dengan skor 1-1. Paceklik gol ini bukan hanya perkara tumpulnya para penyerang, kreasi peluang Inter juga bermasalah. Para gelandang tidak cukup menciptakan final pass. Kalau situasinya berlanjut, bisa-bisa Inter gagal mencapai babak final dan menelan kekalahan pada leg kedua nanti. Namun Simone Inzaghi tidak kehilangan rasa optimisnya dan yakin Inter mampu melaju ke final. Itu bukan derby yang paling spektakuler, tetapi ada banyak hal yang terjadi di dalamnya. Dan kami tidak boleh lupa bahwa ini adalah pertandingan selama 180 menit. Sang pelatih menjelaskan setelah hasil imbang 0-0. Kami akan memikirkan leg kedua nanti, kami ingin mencapai final dan memenangkan trofi lagi, ujar Inzaghi yang sebelum ini menukangi Lazio kepada Mediaset usai pertandingan. Sejauh ini Inter masih menyandang status sebagai tim paling produktif di Serie A dengan catatan 55 gol dari 26 pertandingan. Namun entah mengapa para strikernya mengalami paceklik secara mendadak. Berikutnya Inter akan menghadapi Salernitana di Serie A sebelum menyambut leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Liverpool. Jika ingin meraih hasil lebih baik, Inter harus bisa menjebol gawang Salernitana. Samir Handanovic layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match laga semifinal leg pertama Coppa Italia dini hari tadi. Handanovic berperan penting untuk menjaga gawang Inter tidak sampai kebobolan. Dia menghadapi 3 tembakan tepat sasaran dan berhasil menghentikan ketiganya. Dilansir dari bola.net, Milan membuat total percobaan 13 tembakan. Handanovic menepis 3 di antaranya yang mengancam gawang Inter. Clean sheet ini bakal sangat penting untuk Inter menghadapi duel leg kedua nanti. Milan akan kembali mengancam, tenaga Handanovic sangat dibutuhkan tim. Hasil imbang di laga Milan versus Inter bukan lagi hal baru. Karena faktanya duo Milan sudah beberapa kali bermain imbang dalam duel semifinal. Menurut catatan Opta, Milan dan Inter bermain imbang dalam 4 pertemuan terakhir di babak semifinal. Terakhir kali mereka bermain imbang di panggung Liga Champions tahun 2003 silam. Hasil imbang ini pun mengindikasikan bahwa perbedaan level kedua tim tidak jauh berbeda. Seharusnya balapan menuju juara Serie A musim ini bakal lebih sengit.
Meski saat ini Nerazzurri sangat membutuhkan seorang striker yang mematikan, namun Romelu Lukaku bukanlah solusi Inter untuk di musim depan. Paolo Di Canio yakin Romelu Lukaku tak akan jadi pilihan utama jika balik ke Inter Milan. Ia dianggap tak cocok dengan skema yang dikembangkan Simone Inzaghi. Lukaku kesulitan mengulangi penampilan apiknya di Inter bersama Chelsea. Ketajaman penyerang asal Belgia ini menurun drastis dengan baru bikin 5 gol di Liga Inggris musim ini. Situasi ini membuat Lukaku dilaporkan tak kerasan di Chelsea. Ia dikabarkan berhasrat balik ke Inter. Menurut Gazzetta dello Sport, pemain 28 tahun ini rela untuk menerima pemotongan gaji demi bisa kembali membela La Beniamata. Mantan penyerang Juventus dan AC Milan Paolo Di Canio yakin Lukaku tak akan jadi pilihan utama jika balik ke Inter. Pasalnya gaya main si ular begitu berbeda saat dipegang Antonio Conte dan Simone Inzaghi. Di Canio menilai Inter saat ini sudah memiliki Edin Dzeko yang sangat cocok dengan pola yang dikembangkan Inzaghi. Ini karena pemain 35 tahun ini mau turun menjemput bola. Kemampuan ini tak dimiliki oleh Lukaku yang lebih banyak menunggu bola di depan. Lukaku nanti justru bakal hanya membebani tagihan gaji Inter. Dia menjadi cadangan yang sangat mahal di Inter, kata Di Canio kepada Sky Sport Italia. Inter memiliki gaya bermain yang berbeda dengan kualitas yang lebih baik dari seorang striker yang bermain seperti gelandang serang. Lukaku tidak memiliki kualitas ini, jelasnya. Hal yang sama diungkapkan Fabrizio Biasin yang meyakini bahwa peluang Romelu Lukaku untuk kembali memperkuat Inter Milan nyaris mustahil karena berbagai alasan. Dalam sesi wawancara dengan Calciomercato.it, Biasin menjelaskan bahwa direktur klub tampaknya keberatan untuk memulangkan pemain timnas Belgia tersebut ke Inter. Kepulangannya sulit untuk direalisasikan lantaran Inter telah mengubah gaya permainan mereka, termasuk dalam hal menyerang di bawah pelatih baru Simone Inzaghi, sehingga ia dinilai tidak cocok dengan skema yang dikembangkan oleh mantan bos Lazio tersebut. Inter juga sekarang lebih fokus mendatangkan pemain muda berkualitas. Peluang Lukaku kembali ke Inter pada musim depan nyaris mustahil karena berbagai alasan, ujar Biasin. Selain itu, kami juga masih belum mengetahui apakah Marotta dan Ausilio akan mempertimbangkan untuk membawanya kembali ke Milan. Saya tidak terlalu yakin bahwa mereka ingin dia kembali ke sini. Adapun yang memungkinkannya untuk bisa kembali adalah keinginannya sendiri karena keinginan pemain di atas segalanya. Stefan De Vrij dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk cabut dari Inter Milan pada musim panas ini dan berniat untuk melanjutkan karir di Liga Primer Inggris. Bek tengah timnas Belanda itu sendiri tertarik untuk mencari pengalaman bermain di Inggris pada musim depan. Dan ia akhir-akhir ini sudah dikaitkan dengan kepindahan ke beberapa klub top Liga Primer, termasuk Tottenham Hotspur. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa pemain berusia 29 tahun itu kecil kemungkinan untuk memperbarui kontraknya dengan Nerazzurri. Dan ia tampaknya tergoda untuk pindah ke Inggris meskipun belum ada tim yang melayangkan tawaran resmi untuknya. Masa kontrak De Vrij saat ini di Giuseppe Meazza akan berakhir pada Juni 2023 dan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda sang pemain bakal menyepakati kontrak baru dengan klub. Sang bek sebenarnya telah lama menyatakan hasratnya untuk bermain di Liga Inggris dan keinginannya tersebut bisa terwujud pada akhir musim ini. Nerazzurri akan lebih memilih untuk menjualnya pada musim panas ini daripada ia memasuki tahun terakhir di kontraknya. Apabila transfernya benar-benar terjadi, maka sosok yang paling pantas menggantikannya adalah bek Torino, Gleison Bremer. Bremer adalah bek yang ulet, kuat secara fisik serta unggul dalam duel udara. Performanya sejauh musim ini di Serie A sangat bagus, sehingga mencuri perhatian klub-klub top Eropa lainnya, termasuk AC Milan, Chelsea, dan Liverpool.